Kini, kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Inikah peradaban yang kita dambakan? Sumber daya alam kita dicuri, kebebasan berbicara di luar batas, kebebasan perilaku tanpa norma, bahkan kebebasan penodaan terhadap agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar Sirkah edisi khusus Tahun Baru Islam 1 Muharram dengan tema hijrah dari ekonomi kapitalis ke ekonomi Islam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Edisi khusus Tahun Baru Islam 1 Muharram kali ini, Kabar Sirkah hadir dengan tema khusus hijrah. Sebelumnya Kabar Sirkah mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas respon positifnya terhadap edisi khusus ekonomi Islam selama bulan Zulhijjah yang lalu. Biasanya pembahasan kajian Tahun Baru Islam selalu dominan seputar tema seremonial saja yang diulang setiap tahun. Jarang sekali dikaitkan dengan tema besar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Islam itu sendiri. Hikmah dari perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram adalah perubahan. Ya, sekali lagi kita ulang, adalah perubahan. Di kalangan umat Islam sendiri, sekarang ini terjadi tren berhijrah semakin populer. Komunitas hijrah semakin banyak tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Di kalangan umat Islam, hijrah selalu dikaitkan dengan peristiwa pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hal ini menjadi tonggak awal perhitungan tahun hijrah. Perubahan itu harus berbasis keikhlasan, bukan lari dari kenyataan. Keikhlasan bukan karena terpaksa, bukan pula merasionalisasi tindakan, atau bukan mengkalkulasi hasil akhir. Keikhlasan adalah memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpojok, tidak punya jalan lain. Keikhlasan adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah kalah. Pengertian hijrah. Memahami hijrah secara komprehensif dapat dijelaskan berdasarkan bahasa atau lughah atau etimologi dan istilah atau mustalah atau terminologi. Secara bahasa, hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hijrah. Akar kata dari fi'il atau kata kerja hajaru, yuhajiru, muhajaratan, wa hijratan, muhajirun, muhajarun. Artinya keluar, berpindah, menjauhi, meninggalkan. Hajaran min makanin kaza, berpindah dari tempat ini. Wahajara anhu, meninggalkan dan keluar darinya menuju tempat lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu min ba'du wahajaru wajahadu ma'akum wa ulaika minkum. Artinya, orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersama kamu. Mereka itu termasuk golongan kamu juga. Jadi, pengertian hijrah secara bahasa adalah keluar, berpindah, menjauhi, dan meninggalkan. Adapun menurut istilah, hijrah adalah keluar dan pindah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam. Menurut Syekh Dr. Muhammad Rawas Al-Akhji dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha, hijrah adalah meninggalkan negara menuju negara lain
untuk menetap di sana. Jadi hijrah menurut syariah atau dalam pandangan Islam adalah keluar dari wilayah kafir atau darul kufur menuju wilayah Islam atau darul Islam. Dalilnya adalah Quran An-Nisa ayat 97. Berdasarkan pengertian hijrah tersebut, hijrah menjadi dua jenis. Pertama, hijrah makaniyah, hissiyah, zahirah, yaitu hijrah yang berkaitan tempat, keluar dan berpindah dari wilayah kufur ke wilayah Islam. Dari tempat yang banyak fitnahnya ke tempat sedikit atau tidak ada fitnah. Dalilnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 97 di atas. Ini sama dengan pengertian terminologi hijrah. Kedua, hijrah haliyah, maknawiyah, batiniyah, yaitu hijrah yang berkaitan dengan kondisi, berubah dari kondisi tidak baik ke kondisi yang baik, dari maksiat berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cakupan dari hijrah menurut bahasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrujja fahjur. Artinya, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Tinjauan ekonomi dari perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini, apa yang umat Islam dapatkan? Apakah perayaan ini hanya sebatas seremonial belaka setiap tahun, kering tanpa makna dari esensi yang seharusnya, serta kering dari aplikasinya dalam bernegara ini yang masih saja terus-menerus dalam kondisi carut-marut? Penduduk negeri ini adalah mayoritas umat Islam, tapi rasanya jadi minoritas dalam hampir semua aspek kehidupan, terutama ekonomi. Ekonomi di negeri ini bukan umat Islam yang mendominasi, malah terbalik, didominasi oleh asing dan asing, sehingga syariat Islam terasa asing di negeri ini. Pertanyaannya sekarang adalah, umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara totalitas di semua bidang, termasuklah ekonomi. Tapi faktanya ada keraguan, ada keengganan, bahkan ada penolakan dari umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan syariat Islam dengan dalih 1001 dalih yang mengada-ngada. Kalau kafir, jelas posisinya, tidak perlu kita bahas. Jelas kafir mewarisi politik identitas, yaitu politik berbasis kapitalis atau sosialis, warisan penjajah. Jika ditanya secara jujur, apakah kita umat Islam benar-benar telah berhijrah untuk ikut memperjuangkan wujudnya ekonomi Islam? Hal ini perlu dibangun terlebih dahulu konstruksi berpikir umat Islam yang berdasarkan pemikiran Islam tentang ekonomi Islam, bukan pemikiran kapitalis yang dibalut dengan embel-embel Islam alias Islamisasi kapitalis. Bila ada umat Islam yang kritis menyikapinya, dalam hal ini langsung dicap fanatik atau radikal atau istilah-istilah yang bernilai negatif lainnya. Malah jika dikaitkan dengan politik, kita diserang dengan jargon politik identitas. Pertanyaannya, kenapa dengan mudah pihak-pihak di luar sana terkait dengan umat Islam dengan mudahnya memberikan tuduhan seperti itu? Apakah yang menuduh tidak menggunakan politik identitas juga? Asing dan asing jelas menggunakan politik identitas, yaitu identitas kapitalis atau sosialis. Kenapa hal ini tidak disebut dengan politik identitas juga? Jadi umat Islam jangan lagi tertipu oleh pencitraan rejim kapitalisme ini dan antek-anteknya.
umat Islam punya sistem ekonomi yang khas, tidak sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Pertanyaannya sekarang adalah, umat Islam sendiri sadar atau tidak dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri? Penduduk negeri ini adalah mayoritas umat Islam. Tapi apakah mereka menerapkan ekonomi Islam secara total dalam kehidupannya? Tentu belum. Memahami ekonomi Islam haruslah terlebih dahulu memahami dasarnya, yaitu akidah Islam sebagai pondasi dan syariat Islam sebagai aplikasinya, dan khilafah sebagai institusi pelaksananya. Tiga hal ini harus dipahami secara utuh, tidak bisa sebagian-sebagian saja seperti sekarang ini. Karena ekonomi Islam adalah subsistem dari sistem Islam itu sendiri secara utuh, sehingga bisa diterapkan 100%. Sekarang ini, tren ekonomi dengan jargon syariah terus berkembang. Tapi terjadi bias. Sekali lagi, terjadi bias karena ekonomi syariah posisinya terbalik. Hanya jadi subsistem dari ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Bukti nyatanya adalah terkait kebijakan moneter tentang kebijakan uang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berbasis riba. Riba jelas statusnya adalah haram dalam sistem ekonomi Islam. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah ekonomi syariah yang ada sekarang ini murni berdasarkan akidah dan syariat Islam? Serta apakah institusi pelaksananya adalah khilafah? Jelas belum. Disinilah dilema umat Islam yang ingin berekonomi secara Islam, tapi hanya bisa sebatas ruang lingkup individu dan kelompok secara parsial atau hanya sebagian kecil saja yang bisa diterapkan. Karena negara hanya memberikan ruang sempit yang bagi rejim tidak mengusik status quo diterapkannya sistem ekonomi kapitalis di negeri ini. Sebagai contoh kasus nyata adalah tentang kasus uang emas dan perak atau dinar dan dirham, di mana ada sekelompok umat Islam yang ingin menggunakan dinar dan dirham dalam bertransaksi muamalah. Malah dilarang oleh rejim dengan dalih yang tidak bernas. Mata uang dalam Islam jelas-jelas menggunakan dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak. Tapi faktanya, hal ini justru ditolak oleh rejim dengan alasan sistem moneter di negara ini menggunakan uang kertas dengan basis keputusan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengurusi masalah uang, yang tunduk dengan kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed. Jelas ini bertentangan dengan tujuan hijrah yang mengharuskan ekonomi Islam menggunakan mata uang emas dan perak. Pertanyaannya adalah, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dituruti atau perintah rejim kapitalis ini? Di sektor ekonomi, faktanya mayoritas dikuasai oleh asing dan asing, mulai dari produksi sampai distribusi dan keuangan. Rakyat dalam hal ini umat Islam hanya jadi sapi perah yang terus dikuras. Kebijakan ekonomi yang menganak emaskan investor, pembangunan yang dibiayai utang dengan bunga tinggi yang jelas-jelas riba yang haram. Jelas sistem ekonomi di negeri ini menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Lantas, dengan momen Tahun Baru Islam 1 Muharram ini, sudah bisakah kita dikatakan berhijrah? Sungguh, ini bukan hijrah, tapi kamuflase yang nyata, atau sikap abu-abu yang dengan momen Tahun Baru Islam 1 Muharram ini dengan aplikasinya Islam sadar tren berhijrah masih sebatas sesungguhnya saat hanya ikut-ikutan sekedar tanpa memahami yang jauh dari esensi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Malah bias semakin jauh dari Islam itu sendiri. Untuk berhijrah dimulai dari merubah konstruksi berpikir yang berdasarkan Islam, bukan berpikir dengan cara-cara kapitalis atau sosialis.
Disinilah urgensi dakwah berbasis pemikiran, bukan ikut-ikutan pemikiran agenda asing dan asing, serta menolak tegaknya khilafah sebagai institusi pelaksana ekonomi Islam dengan 1001 dalih yang sebenarnya adalah perpanjangan tangan kaum kapitalis, kafir dan munafik. Mari kita sambut tahun baru Islam 1 Muharram ini sebagai awal tahun baru Islam dengan seruan penegakan khilafah sebagai institusi penyatu umat Islam tanpa rasa takut dan malu, agar sistem ekonomi Islam bisa diterapkan 100% dalam skala individu, kelompok, dan negara. Karena para kafir dan munafik tanpa rasa malu dan takut terus siang dan malam memerangi kita, umat Islam. Selamat tahun baru Islam, semoga kita berhijrah menjadi lebih baik serta keikhlasan berhijrah hanya berharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan membuka cakrawala pemikiran umat Islam. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.